Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal tutorial Revit gua. Buat video kali ini gua akan coba spesifik bahas seputar railing. Nah, jadi di sini kita akan coba explore mengenai pemodelan railing, begitu juga dengan editing awalnya dan juga perubahan parametriknya di sini. Berikut juga dengan percobaan case study, kita ambil ini ya. Kita ambil satu contoh dengan ilustrasi objek seperti ini. Nah, ini sebenarnya objeknya udah ada dari Revit-nya. Kita tinggal gunakan saja ya dengan menggunakan Revit 2022 ataupun di atasnya. Menurut gue sih juga harusnya tetap ada dengan template yang sama. Oke, nah inilah yang akan kita bahas dalam satu video kali ini. Spesifik untuk membahas railing dalam satu tutorial kali ini. Oke, jadi di sini gue punya satu contoh ilustrasi tempat lokasi dari railing ya. Nah, ini gue menggunakan template yang cukup sederhana, sebenarnya udah ada basicnya dari mereka. Jadi kalian tinggal pilih file, kemudian new project ya. Nanti akan tampil seperti ini, pilih aja yang construction template ataupun yang berkaitan dengan itu. Oke, template lain yang mirip-mirip juga nggak apa-apa. Nanti terbuka tampilan kosong level 0. Dan di level 0 ini kalau misalnya kita lihat secara 3 dimensi, dia bisa tampil objek seperti ini ya. Nah, ini tampilan juga bisa diganti jadi kayak ini wireframe atau tembus pandangnya, hide and line ya untuk cek positioning dari objek secara solidnya. Kemudian ini bisa kita tampilkan secara realistik. Nah, dari sini kita bisa coba modelkan railing ya. Nah, kita lihat dulu nih dari sini. Gue coba rapikan sedikit bentar ya. Ini hide element. Nah, jadi di sini kita punya 3 level dengan total sampai level 2 dari level 0. Ini sebenarnya ilustrasi aja tempat kita menaruh objek railingnya. Nah, kita bakal naruh railing berdasarkan base levelnya ya. Jadi di sini karena dia namanya level 1, berarti kita bisa buka level 1. Nah, untuk basic awal sebenarnya kita tentu bisa menggunakan fitur di sini. Jadi dari tab arsitektur, lalu pilih railing, kemudian pilih yang sketch pad. Oke, nah ini bisa diilustrasikan seperti ini. Nah, nanti dia akan masuk ke menu dari pemodelan railingnya. Nah, dari sini kalian bisa mulai start untuk masang railing. Nah, cuman kalau di sini gue kan udah buat classic 1 ya. Nah, untuk awalnya biasanya sih ada 3 ini, jadi 900, 905 sama 1100. Kita coba yang 900. Nah, dari sini gue bisa pilih aja titik start sama titik end. Oke, jadi caranya di tab modify, tepatnya di bagian draw, kalian pilih yang align, lalu klik di sini aja kan, klik, arahkan ke kanan, di fullin aja untuk awalnya di sini. Lalu kita bisa pilih finish edit mode. Oke, nah, dari sini tampilan 2 dimensinya seperti ini memang, tapi kita lihat secara 3 dimensi dia bisa mengilustrasikan bentuk dari railing yang kita inginkan. Oke, nah dari sini bisa kita ganti tipenya, misalkan railing 900 ke 900 yang pipe, bisa jadi seperti ini, tapi ini bukan objek yang biasa tampil ada di apa ya, rumah residensial gitu ya. Ini mungkin bisa ke bangunan yang konteksnya lebih ke komersial ataupun gedung perkantoran. Ini 1100 ada lagi, jadi ada macam-macam tipenya. Oke, nah itu sekilas untuk modeling railing secara basic. Berikut juga dengan ilustrasi project ataupun tempat perletakan railing yang kita punya. Nah, kedepannya kita akan coba explore lebih lanjut tentang customize dari sistem railing yang sudah kita punya. Baik, sekarang kita akan coba lanjutkan untuk bagian yang lebih lanjut mengenai railing kita. Dari sini kita punya bagian dasar ya, ataupun bentuk family dasar dari railing dengan menggunakan ilustrasi ataupun template yang sudah disediakan. Nah, dari sini kita bisa coba edit type. Ya, caranya kalian bisa klik objek ininya, objek railingnya, ya, kemudian pilih edit type. Nah, dari sini dia akan muncul karakteristik dari railingnya. Nah, kalau misalkan basicnya biasanya seperti ini tampilannya ya. Kalian bisa pilih preview untuk menampilkan keseluruhannya dan kalian bisa ganti-ganti view-nya juga. Jadi ini menarik ya. Bisa kalian manfaatkan untuk melihat ilustrasinya dari pilihan tampilan yang cukup banyak menurut gue.
Nah, dari sini kalian bisa lanjutkan untuk membuat tipe yang kalian inginkan gitu. Oke. Nah, jadi misalkan di bagian sini ada blaster placement. Jadi di blaster placement ini kalian bisa ganti tipe ininya ya. Yang bagian intinya ini penopangnya bisa kalian ganti, edit di sini. Nah, dia akan muncul tampilan baru lagi. Oke, seperti ini ilustrasinya. Ini sama kan, ini dengan yang kanan bisa kalian ganti-ganti juga. Oke, gue exit dulu. Tapi yang paling pertama perlu kalian lakukan adalah kalian pilih duplicate dulu. Supaya yang ini nggak terganggu ya. Kalau di sini kan gue pilih yang classic namanya. Sekarang kita coba duplicate lagi. Jadi misalkan kita bedain dikit aja ya. Klasik ya, versi bahasa Indonesianya. Gue pilih classic di sini. Seperti ini. Kemudian gue bisa pilih untuk oke dulu. Nah, sekarang kita perlu load family-nya. Nah, gimana caranya load family? Karena kan kita belum punya nih family yang seperti gue tunjukin di awal video. Kalian bisa ke insert, lalu pilih load family. Nah, sini ada baluster. Kalian bisa, awalnya sih gini biasanya. Sorry. Di sini metric. Nah, seperti ini kan. Kalian pilih UK atau US atau apapun yang kalian punya. Kalau misalkan nggak ada, kalian bisa download dulu. Nah, di sini gue pilih UK, kemudian pilih railing, lalu balusternya. Nah, ini ada banyak nih tipenya guys. Jadi kalian bisa pilih sesuai kebutuhan. Tapi di konteks ini gue pilih yang ini ya. Bentuk ini, gue pilih open. Udah. Nah, dari sini kita bisa lanjutkan lagi untuk ilustrasinya. Jadi misalkan di sini gue pilih lagi railingnya, kemudian gue pilih edit type. Nah, sini gue bisa lihat ya ilustrasinya ini untuk update di real projectnya, ini untuk ilustrasi di edit sementaranya. Untuk baluster placement bisa kita ganti nih. Jadi kita bisa ganti ininya. Nah, kalau misalkan bagian yang tengah ini dia bisa diganti di sini. Kalian bisa ganti ke yang ini misalkan ya. Baluster ini. Oke, apply. Nah, dia berganti di sini ya. Atau kalau misalkan kalian mau ganti juga di sini, bisa dipilih antara dua tipe ini. Misalkan gue pilih yang atas saja, apply. Nah, kemudian untuk yang ini kan ada start, corner, sama end post. Ya, jadi titik ini end sama kalau misalkan ada tikungannya gitu ya, ada belokan, itu ada cornernya. Mau dikasih bentuk apa. Nah, jadi di sini gue bisa kasih samain aja ya. Ini sama. Terus kalau misalkan dia ada belokan, ada walaupun di project kita kan nggak ada belokannya. Ini sama 900 juga sama pakai 900 juga. Oke, apply. Lalu kita bisa pilih di sini. Apply dulu, oke. Kita apply dan pilih oke. Nah, kita lihat nih di sini. Dia sudah termodelkan ya ilustrasinya dengan menggunakan pilihan yang pas. Nah, jadi yang perlu kalian amati adalah di bagian sininya. Ya, yang horizontal di sini. Kalau misalkan gue edit type, ini kan karena gue udah ngeset materialnya kan. Tapi kalau misalkan belum di kalian bisa lihat di bagian top railnya kan. Terus di bagian type di sini, kalian pilih aja yang rectangular ini ya. Klik. Pakai yang rectangular 50x50. Kemudian materialnya ini, nah. Biasanya kan masih default kalau misalkan belum, kalian baru mulai pertama. Bisa gue pilih di sini titik 3. Lalu kalian gunakan saja material yang wood cherry. Oke, di sini bisa gue pilih oke. Terus apply dan bisa gue pilih oke lagi. Oke. Nah, di sini secara model dia udah kebentuk sebenarnya. Tapi kalau gue lihat kan sebenarnya belum cukup rapi ya. Dalam artian di sini juga belum cukup rapi, sehingga di sini bisa gue ganti, klik, lalu pilih edit type saja. Nah, di sini bisa kita pilih baluster placement-nya. Kemudian kita bisa set top offset, jadi kita tinggikan nih. Katakanlah misalkan untuk bagian tengah dia naiknya misalkan 2 cm, kan ini kita cuma perlu naikin dikit aja gitu. Oke, naik dikit sudah kan. Ini untuk bagian start end-nya sama corner juga, ini bisa kita tinggikan dikit, jadi biar seolah pembeda gitu ya. Kita buat 50.
Ini buat 50, dan sini juga buat 50. Apply. Nah, ini sudah cukup terbentuk ya untuk ilustrasinya. Ini bisa gue pilih OK, apply, lalu pilih OK di sini. Oke. Satu lagi mungkin di sini bisa kita klik juga edit type, lalu bisa gue pilih lagi balusternya untuk jaraknya. Ya, jadi jaraknya ini per titik ini bisa kita rubah juga. Misalkan kita pengen dia per 350, kalau 35 cm berarti kan. Apply. Nah, ini lebih renggang jaraknya. Apply, oke. Nah, ini juga lebih renggang lagi. Oke. Nah, mungkin cukup sekian ya tutorial dari gua. Silahkan di komen kalau misalkan kalian ada kendala dalam mengikuti video ini. Dan sampai jumpa pada video tutorial yang selanjutnya. Bye-bye.